Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahratul Jannah dengan NIM 210505082. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang metode simplex. Baiklah, definisi metode simplex. Metode simplex adalah suatu prosedur aljabar atau yang bukan secara grafik untuk mencari nilai optimal dari fungsi tujuan dalam masalah optimasi yang terkendala. Nah, di sini metode simplex pada umumnya digunakan untuk menyelesaikan seluruh problem linear atau untuk mencari solusi optimal, maksimasi atau minimasi pada kasus dengan melibatkan dua variabel keputusan atau lebih. Nah, metode simplex ini melalui perhitungan ulang atau iteration, di mana langkah-langkah perhitungan yang sama diulang-ulang sebelum solusi optimal diperoleh. Nah, langkah-langkah penyelesaiannya itu yang pertama itu membuat tabel simplex awal atau yang pertama. Yang kedua, menentukan kolom pivot atau kolom kunci. Yang ketiga itu menentukan baris pivot atau baris kunci. Yang keempat, pilihlah baris dengan hasil bagian nilai kanan itu konstanta positif dengan angka pada kolom kunci yang terkecil. Nah, untuk yang kelima itu menentukan baris kunci baru dengan cara membagi semua elemen dalam baris kunci dengan angka kunci agar angka kunci sama dengan 1. Untuk selanjutnya itu angka 6 itu menentukan baris lain yang baru selain baris kunci. Nah, baris baru sama dengan baris lama dikurangkan dengan n atau angka pada kolom kunci yang bersesuaian dengan baris lama dikali dengan baris kunci baru. Nah, setelah diketahui baris kunci baru dan baris yang lain yang baru, bentuklah tabel simplex. Setelah itu perhatikan tabel simplex kedua. Jika angka pada baris pertama atau baris fungsi tujuan masih terdapat angka positif, lakukan langkah berikutnya dengan cara yang sama. Jika sudah tidak ada lagi angka positif pada garis pertama, berarti penyelesaian telah optimal dan akan dapat diketahui nilai variabel pilihan yang akan mengoptimalkan fungsi tujuan. Untuk kasus minimasi, biasanya fungsi kendala mempunyai tanda lebih dari atau sama dengan. Jika fungsi kendala bertanda kurang dari atau sama dengan, maka hanya perlu tambahan select variabel seperti kasus maksimum. Dan jika fungsi kendala bertanda lebih dari atau sama dengan, maka perlu dibuat dengan kurang dari atau sama dengan mengalihkan min-1 dan ditambah dengan select variabel. Namun, jika konstanta di belakang tanda kurang dari atau sama dengan bertanda negatif, maka perlu ditambahkan lagi variabel buatan lain. Contohnya, carilah nilai minimal dari fungsi objektif Y sama dengan min 3x ditambah Y ditambah Z dengan fungsi kendala X dikurang 2Y ditambah Z kurang dari atau sama dengan 11, min 4x ditambah Y tambah 2Z lebih dari atau sama dengan 3, dan 2x dikurang Z sama dengan 1, X, Y, Z lebih dari atau sama dengan 0. Fungsi simplex yang pertama yaitu X dikurang 2Y ditambah Z ditambah dengan S1. Fungsi simplex yang kedua itu 4X dikurang Y dikurang 2Z kurang dari atau sama dengan min 3. Nah, selanjutnya kita tambahkan ini untuk menjadi fungsi simplexnya, min 4X dikurang Y dikurang 2Z ditambah S2 kurang dari atau sama dengan 3. Nah, karena di sini masih terdapat min 3, jadi kita kalikan dengan min 1 atau tekan fungsi simplexnya. Nah, jadi dikalikan dengan min 1 yaitu min 4x ditambah Y ditambah 2Z dikurang S2 ditambah dengan R1. Ini adalah R1 adalah fungsi tambahannya sama dengan 3. Kemudian kita ubah R1 sama dengan 3 ditambah 4X dikurang Y dikurang 2Z tambah S2. Nah, untuk fungsi simplex yang ketiga yaitu min 2X ditambah Z ditambah R2 sama dengan 1, yang R sama dengan R2 sama dengan 1 ditambah 2X dikurang Z.
3x ditambah y ditambah z ditambah 0s1 ditambah 0s2 ditambah m r1 ditambah m r2. Nah, untuk selanjutnya karena di sini 0 ditambah 0 tambah 0, jadi kita gunakan untuk satu dasarnya, jadi min 3x ditambah y tambah z ditambah m r1 ditambah. Nah, selanjutnya d sama dengan min 3x ditambah y ditambah z ditambah m. Nah, r1 kita ubah ke yang tadi udah kita dapat. Min 3 sama dengan 3 ditambah 4x kurang y dikurang z ditambah 2 tambah m. Min 3x ditambah y ditambah z tambah 3m tambah 4 mx dikurang my dikurang 2mz ditambah ms2 tambah m dan tambah 2ms dikurang dengan mz. Ini dari hasil kali m ke dalam r1. Nah, untuk selanjutnya min 3 ditambah 6m dikali dengan x ditambah 1 dikurang m dikali dengan y ditambah 1 dikurang 3m dikali dengan z dan ms2 tambah 4m. Nah, y tambah 3 dikurang 6m dikali x ditambah min 1 tambah m dikali y ditambah min 1 ditambah 3m kali z dikurang m s2 sama dengan 4m. Nah, kemudian kita rubah ke dalam tabel seperti ini. Ini untuk kolom kunci atau KK dan untuk baris kolom IK, dan untuk ini angka kolom atau AK. Nah, cara untuk mencarinya itu BK sama dengan BK dibagi dengan AK, baris kolom dibagi dengan angka kolom, atau baris baru sama dengan baris lama dikurangkan dengan baris kunci dikali dengan angka pada kolom kunci baris bersangkutan. Nah, ini untuk iterasi satu yang udah kita cari. Nah, kemudian ini untuk iterasi 2 yang sudah kita cari. Selanjutnya itu iterasi yang ketiga. Nah, dari ketiga iterasi tersebut nilai yang memenuhi adalah x sama dengan 4 dan y sama dengan 1 dan z sama dengan 9. Nah, untuk d minimumnya sama dengan